Kalau kita lihat laporan keuangan BNI untuk tahun 2025, sekilas agak membingungkan ya. Di satu sisi angkanya kelihatan gede banget, tapi di sisi lain kok ada penurunan? Nah, apa sih yang sebenarnya terjadi? Yuk kita bedah bareng-bareng teka-teki kinerja BNI ini. Oke, pertama-tama coba lihat angka ini. 20,04 triliun rupiah. Itu adalah laba bersih yang dibukukan BNI. Gede banget kan? Kalau cuma lihat angka ini doang, kesannya sih impresif banget. Eits, tapi tunggu dulu. Kalau kita bandingkan sama tahun sebelumnya, ceritanya jadi sedikit beda. Laba di tahun 2025 ini ternyata turun 6,63% dibanding tahun 2024 yang waktu itu mencapai 21,46 triliun rupiah. Nah, ini dia nih yang bikin jadi teka-teki. Laba turun itu kan biasanya bukan kabar baik ya. Tapi kok para pimpinan BNI justru menyebut kinerja ini solid? Gimana ceritanya coba? Inilah misteri yang mau kita ungkap. Oke, biar kita ngerti kita mulai dari berita buruknya dulu ya. Apa sih yang sebenarnya menekan laba BNI sampai turun? Nah, ini dia biang keladinya. Jadi, pendapatan bunga BNI itu sebetulnya berhasil tumbuh loh sekitar 4,22%. Tapi, coba lihat beban atau biaya bunganya. Angkanya melonjak sampai 11,33%. Jauh lebih kencang naiknya dibanding pendapatan. Ya jelas aja profitnya jadi kepotong kan? Terus, kenapa biayanya bisa naik segitu? Penyebab utamanya itu datang dari luar. Kondisi suku bunga global yang lagi tinggi-tingginya membuat biaya dana atau cost of fund jadi makin mahal. Gampangnya, ongkos yang harus dikeluarin bank buat dapetin dana dari nasabah itu jadi lebih besar. Ini bukan asumsi loh. Direktur Utama BNI sendiri, Bapak Putra Mawaju Setiawan, mengakui kalau sepanjang tahun itu memang banyak banget tekanan eksternal yang signifikan. Oke, cukup soal sisi negatifnya. Sekarang kita balik ceritanya. Kenapa para pimpinan BNI bisa begitu percaya diri bilang kinerjanya solid? Nah, disinilah bagian serunya dimulai. Dan boom, lihat angka ini, plus 15,9%. Ini adalah pertumbuhan penyaluran kredit BNI di tahun 2025. Pertumbuhan 2 digit yang keren banget di tahun yang katanya lagi susah. Pertumbuhan kredit yang kencang ini juga bukan asal-asalan loh. BNI secara strategis melakukan ekspansi ke sektor-sektor yang produktif. Ini menunjukkan kalau model bisnis mereka itu tangguh banget, bahkan saat ekonomi global lagi melambat. Efeknya apa? Ya total aset BNI juga ikut meroket, naik 20,53% menjadi 1.362 triliun rupiah. Wow, ini skala peningkatannya masif banget. Oke, pertanyaannya sekarang, dari mana duitnya buat menyalurkan kredit segitu banyak? Gimana caranya BNI bisa mendanai ekspansi gede-gedean ini dengan efisien? Yuk, kita lihat rahasianya. Nah, ini dia yang bikin kaget. Seluruh pertumbuhan kredit yang impresif tadi ternyata 100% dibiayai oleh dana murah atau yang biasa kita kenal dengan sebutan CASA. Buat yang mungkin belum familiar, CASA itu apa sih? Gampangnya, CASA itu singkatan dari Current Account, Savings Account alias giro dan tabungan. Ini adalah dana yang disimpan nasabah dan jadi sumber pendanaan paling murah buat bank karena bunganya rendah banget, bahkan kadang-kadang nol. Dan coba lihat pertumbuhannya, luar biasa. Total CASA BNI melonjak 28,9%. Ini didorong oleh pertumbuhan giro yang gokil banget, sampai 43,8%. Dan tabungan juga tumbuh sehat di 11,2%. Ini artinya fondasi pendanaan BNI kuat banget, ibaratnya punya bahan bakar murah yang melimpah. Oke, pertumbuhan udah, pendanaan murah juga udah. Tapi, bank yang sehat itu bukan cuma soal gede-gedean doang. Kualitas pinjaman yang mereka kasih juga harus bagus. Nah, sekarang kita intip gimana BNI mengelola risikonya. Pertama, kita kenalan dulu sama istilah NPL atau Non-Performing Loan. Gampangnya, ini adalah rasio kredit macet. Tentu saja, makin kecil angkanya, ya makin bagus. Lalu ada juga LAR atau Loan at Risk. Nah, ini ukurannya lebih luas lagi, mencakup kredit yang udah macet dan juga kredit yang berpotensi jadi masalah. Aturannya sama, makin rendah angkanya, makin sehat kondisi banknya. Dan hasilnya gimana? Bagus banget! Rasio NPL BNI sukses ditekan jadi 1,9% dan LAR-nya juga turun ke 8,5%. Ini pencapaian penting loh, karena artinya tingkat risiko kredit mereka sudah kembali ke level sebelum pandemi. Gimana caranya mereka bisa begitu? Menurut Direktur Keuangan dan Strategi BNI,
Kuncinya ada di penggunaan data analytics dan sistem peringatan dini atau early warning system. Jadi, mereka bisa mendeteksi potensi masalah dari awal dan langsung ambil tindakan. Oke, semua kepingan puzzle-nya sudah kita kumpulkan. Sekarang waktunya kita rangkai jadi satu gambaran utuh dan menjawab pertanyaan di awal tadi. Jadi kalau kita sandingkan seperti ini, ceritanya jadi jelas banget. Di kolom tantangan kita lihat ada laba yang turun dan tekanan biaya bunga dari faktor eksternal. Tapi lihat kolom kekuatan, pertumbuhan kreditnya pesat, dana murahnya melimpah, dan kualitas asetnya jadi jauh lebih sehat. Jadi inilah jawaban dari teka-teki kita. Klaim kinerja solid itu ternyata valid dan ada dasarnya. Meskipun laba di laporan keuangan tertekan oleh faktor eksternal yang di luar kendali mereka, mesin internal BNI, yaitu bisnis intinya, justru menjadi jauh lebih besar, lebih efisien, dan lebih kuat dari sebelumnya. Nah, ini meninggalkan kita dengan satu pertanyaan penutup yang menarik. Dengan fondasi yang sudah makin kokoh ini, tapi laba masih tertekan, kira-kira apa ya langkah strategis BNI selanjutnya? Untuk kembali mendorong pertumbuhan laba di tengah tantangan suku bunga yang mungkin masih akan berlanjut. Itu adalah sesuatu yang patut kita nantikan jawabannya.